kalau gue lihat ini bahkan well maintained banget guys. Hair density-nya tuh naik nih. Nih naik kan. Ini oral, ini topikal. Tuh. Oke guys, kembali lagi di channel Spesialis Rambut. So kali ini gue akan share ke lu tentang beralih dari Venus oral ke topikal Venus dry. Jadi sebenarnya gue tuh mau bikin video ini tuh udah lama juga ya guys, ketika gue memutuskan buat mencoba topikal Venus. Nah, kenapa gue memutuskan buat ke topikal Venus? Itu lebih ke arah ini sih guys, kayak ada kekhawatiran di gue juga. Yang pertama itu gue ada kekhawatiran. Karena basically gue udah pakai Venus itu dari tahun, udah lama banget sih guys, kayak udah dari 2017 ya. Gue udah dari 2017 pakai Venus oral. Jadi kayak mungkin gue lebih pengen mengurangi juga ya, mengurangi asupan-asupan yang masuk ke tubuh gue. Meskipun Venus oral tuh aman banget, dia juga FDA approved. Cuman kayak gue pengen juga ya mengurangi lah ya, mengurangi. Terus yang kedua, pengen lebih simple aja sih. Gak mau sekarang udah kayak gak mau ribet-ribet buat maintain rambut gue, karena rambut gue juga udah transplantasi dan menurut gue udah oke, jadi tinggal di maintain aja dengan baik. Dan gue pengen maintainnya tuh yang nggak ribet gitu. Nah di sini gue juga mau ngasih ada jurnal penelitian yang menurut gue sangat-sangat menarik dan relate banget dengan case gue, dan mungkin juga relate dengan case kalian ya, kasus kalian, kondisi kalian gitu. Oke, jadi ini lo bisa lihat nih jurnal penelitiannya. Ini judulnya adalah Topical Minoxidil Fortified with Finasteride, an account of maintenance of hair density after replacing oral finasteride. Jadi intinya judulnya itu maksudnya adalah topical minoxidil yang udah digabung sama Venus sebagai bentuk buat memaintain ketebalan rambut lo setelah mengganti dengan finasteride oral. Jadi sangat relate banget lah ya. Gimana? Apakah benar si topical Finmix ini bisa menggantikan si Venus oral atau enggak? Atau malah bikin kurang, atau malah lebih bagus atau enggak. Nah di jurnal ini udah dijelasin dan sebenarnya jurnalnya banyak sih guys. Tapi kenapa gue milih ini, karena nanti itu ada gambar yang bisa menunjukkan bagus lah pokoknya. Langsung aja gue akan sedikit, gue nggak perlu bacain semua, tapi gue akan langsung jelasin ringkasannya. Intinya peneliti ini ingin meneliti 50 orang. Ini ada 50 orang. 50 orang ini udah menggunakan minoxidil dan oral finasteride selama 8-12 bulan. Setelah penggunaan oral tadi, pasien tersebut mau dialihkan menggunakan topikal finasteride. Dan gimana hasilnya? Nah, 5 dari 50 orang rambutnya mengalami penurunan sehingga dia tidak dimasukkan di dalam hasil di sini. Dia dalam table, kan lu bisa lihat tabelnya ini totalnya cuma 45. Jadi 5 orang itu mengalami penurunan. 5-50 orang mengalami penurunan yang ini nggak dijelasin secara detail, pokoknya penurunannya cukup tajam sehingga dia dikeluarkan. Nah, terus 7 orang poorly maintain to decline, maksudnya berarti tidak termaintain dengan baik, hair density-nya cenderung turun malah guys ketika dia ganti ke topical minoxidil. Setengahnya, 25 orang, setengahnya bisa dibilang hair density-nya itu cukup termaintain dengan baik guys, moderately maintain. Jadi hair density-nya nggak ada perubahan lah, secara statistik nggak ada perubahan. Terus bahkan ini yang cukup unik ya guys, 13 orang bisa dibilang well maintained to improve. Well maintained itu benar-benar termaintain dengan baik, bahkan memiliki kecenderungan buat hair density-nya itu improve gitu, naik gitu. Jadi lu bisa lihat banget bahwa topical Venus ini bisa dikatakan cukup efektif lah ya guys, menggantikan si Venus oral ini. Apalagi si Venus oral kan bisa dibilang beberapa orang khawatir lah ya. Sebenarnya gue pribadi juga ada kekhawatiran hal itu ketika mengonsumsi Venus. Ada, lu tau lah, side effect yang udah gue jelasin juga di video gue yang spesifik tentang Venus.
Nah, nah ini gambar kenapa gue suka banget sama jurnal ini. Dia itu menyajikan gambar. Ini gue akan zoom lagi. Oke, kita lihat gambar yang pertama ya guys. Figure 1. Ini kondisi dia awal sebelum treatment. Nah ini ketika dia pakai oral, dia udah pakai oral nih selama 8 bulan nih, dia udah improvement setelah pakai oral. Ini ada perbedaan lah ya pakai oral. Dan akhirnya dia ganti dari oral ke topikal. Nah jadi setelah lu ganti dari oral ke topikal, lu kemungkinan lu akan mengalami fase shading gitu ya. Jadi kayak mungkin karena menyesuaikan ya. Gue pribadi juga mengalami itu sih, kayak sempet banget rambut gue itu agak ya kayak fast shading lah ya, rontok gitu, rontok yang nggak normal atau melebihi normal. Nah kayak gini, tapi setelah dia terusin pakai topikal nih, lu bisa lihat rambutnya kalau gue lihat ini bahkan well maintained banget guys. Hair density-nya tuh naik nih naik kan. Ini oral, ini topikal tuh kan, jadi kayak panjang rambutnya ini kecenderungan lebih panjang loh dibanding ini. Nah ini juga disebutin with well maintained hair density. Nah kalau gambar kedua, lu bisa lihat di sini. Ini sebelum dia pakai oral, terus dia ini memutuskan untuk pakai oral. Nah ini dia ganti ke topikal. Nah yang disayangkan ini dia masuk ke kelompok poorly maintained to decline ya guys. Decline in hair density after switching from oral to topical. Nah ini tipe yang ternyata ketika dia cobain topikal, rambutnya itu malah berkurang ketebalannya sih. Nah ini yang terakhir, ini sama, ini sebelum treatment, ini akhirnya dia pakai oral, terus dia ganti ke topikal. Ini fast shadingnya dulu, terus ini pakai topikal. Ya kalau bisa dibilang oral dan topikal nih dia nggak jauh berbeda ya. Tapi kalau dilihat di jurnal ini, good improvement in hair density after restarting topical medication. Jadi emang tergantung individu juga ya kalau gue lihat tadi ya. Tapi bisa dibilang setengahnya guys, lebih dari setengahnya itu termaintain dengan baik. Lebih dari setengah pasien tadi itu termaintain dengan baik. Kan lo bisa 38 lah, 25 tambah 13. Dan 13 dari 38 tadi itu bahkan cenderung mengalami peningkatan ketebalan loh. Nah kalau gue pribadi ketika gue pakai topikal, gue sempat juga jelasin di Instagram ya. Ada sedikit improvement lah guys. Gue ngerasa sih ada sedikit improvement, cuman kayak mungkin nggak terlalu signifikan. Tapi ya gitulah ya. Tapi gue ngerasa ada sedikit aja improvement. Tapi ya gue lebih mending banget pakai topikal daripada pakai oral ya. Ini juga dijelasin nih. A majority of patients in this study who discontinue oral finasteride. Jadi kan ini kan udah jelas juga, Finas oral itu diketahui punya side effect yang cenderung mengkhawatirkan lah, dalam tanda kutip mengkhawatirkan, tapi sebenarnya itu aman karena FDA approve. Cuman ya tetap lah ada khawatiran, gue yakin tiap orang pasti juga ada khawatiran, bahkan gue pribadi pun juga mengalami kekhawatiran itu. Yang ada erectile dysfunction, libido turun gitu-gitu ya. Itu kalau pakai Finas oral. Ya kayak gitu sih guys. Menurut gue emang topikal ini cukup worth banget. Meskipun masih banyak research juga yang perlu kita gali lah tentang topikal, tapi dari research ini juga udah kelihatan banget topikal itu bisa menjadi alternatif yang bagus banget buat kalian dari segi pengen improvement ataupun maintain. Apalagi nggak ribet juga, itu gue yang paling suka tuh karena dia nggak ribet dan side effect, peluang side effect yang cenderung jauh lebih kecil dibandingkan orang, karena cuma dipakai di bagian kepala doang gitu. Tapi paling gitu aja guys yang bisa gue share. Lo bisa lihat banget lah ini. Nanti gue akan cantumin juga link jurnalnya, lo bisa cek sendiri.
Semoga ini bisa ngasih manfaat buat kalian. Pilihannya tuh lebih kalian mau pakai finas oral atau topikal, keduanya tuh oke. Yang bisa dilihat di sini tuh ada improvement keduanya. Oke, jadi gitu aja yang bisa gue share guys. Semoga apa yang gue share bermanfaat. Mungkin kalian punya pendapat lain tentang topikal, ya bagus. Terus mungkin kalian punya pengalaman, bisa langsung banget share aja di komen. Salam berambut, cheers.